Oke. Nah, ini kita lanjut untuk apa namanya? Penghasilan atas pensiun yang diperoleh secara berkala. Nah, ini adalah pensiun yang diperoleh secara berkala, perhitungannya gimana? Contoh, Bapak Roni mulai bekerja sebagai pegawai tetap pada PT Hasari sejak tahun 2010 dengan status menikah dan memiliki dua orang anak, yaitu K2 ya berarti ya. Pada tanggal 1 Januari 2024, Roni ini memasuki masa pensiun dari dana pensiun sebesar 7 juta per bulan. Nah, cara perhitungannya gimana? Sama, kita harus lihat dulu kategorinya. Dia status PTKP-nya apa? K2 tadi ya, K2. Maka K2 itu masuk kategori B. Oke. Terus lanjut. Kita lihat pensiunannya itu dia terima per bulan berapa? Oh, ternyata 7 juta nih. Kita terima 7 juta per bulan sampai Desember. Nah, ini kita coba feedback kembali ya. Kategori B. Dia K2, kategori B, dengan penghasilan pensiunnya 7 juta, yaitu mana? Berarti masuk ke lapisan 4 nih, 6.850.000 sampai 7.300.000, maka tarifnya itu adalah 0,75. Nah, kita lihat lagi nih, 0,75, benar ya. PPh satu terhutangnya berapa? Berarti 7 juta dikali 0,75. Maka tiap bulan eh, dana pensiunnya ini harus bayar pajak sebesar 52.500. Nah, sampai bulan November, ternyata dia terimanya 577.500 rupiah. Oke. Nah, terus setelah itu kita mau hitung nih, bulan Desembernya bagaimana? Ya, bulan Desembernya bagaimana? Kita hitung. Dia terima dana pensiun 7 juta per bulan selama 12 bulan, maka 84 juta. Nah, khusus dana pensiun, biaya jabatan ini tarifnya masih sama, 5% dari penghasilan bruto. Tapi maksimal 2.400.000 per tahun. Ingat ya, 2.400.000 per tahun. Kalau tadi yang pegawai tetap yang menerima penghasilan, biaya jabatannya kan maksimal 6 juta per tahun atau setara 500.000 per bulan. Nah, kalau untuk yang pensiun ini, biaya jabatannya itu 2.400.000 per tahun atau setara 200.000 per bulan. Nah, ini karena 12 bulan maka 2.400.000. Oke. Nah, terus kita mendapatkan penghasilan netonya yaitu 84 juta dikurangi biaya jabatan. Dapatlah 81.600.000 rupiah. Terus setelah itu kita apa namanya hitung PTKP-nya. PTKP-nya itu tadi kan adalah K2. K2 berarti berapa? Roninya statusnya 54 juta dengan status kawin ditambah 4.500.000 ditambah tanggungannya ada dua orang yaitu 4.500.000 tambah 4.500.000 lagi maka total 9 juta. Artinya total keseluruhan PTKP K2 itu adalah 67.500.000 rupiah. Nah, terus kita hitung lagi penghasilan kena pajaknya berapa? Yaitu 81.600.000 ini dikurangin 67.500. Dapatlah PKP-nya 14.100.000. Oke. Nah, lanjut kita hitung pasal 17-nya yaitu pasal PPh 21 terhutang selama setahun. Karena dia PKP-nya 14.100.000 atau tidak melebihi 60 juta, maka langsung kali 5%. 14.100.000 kali 5%. Maka PPh 21 atas dana pensiun yang diterima Roni selama setahun itu ada 705.000 rupiah. Terus kita lihat Januari sampai November, sebenarnya kita sudah setor berapa nih? Nah, kita lihat nih. Januari sampai November sudah setor 577.500 rupiah. Maka kita masukin ke sini. Artinya apa? 705.000 rupiah secara pajak yang harus dibayar Roni dikurangin sama pajak yang sudah dibayar Roni selama Januari sampai November, maka masih ada kekurangan sebesar 127.500. Maka perusahaan harus memotong ke Roni sebesar 127.500 rupiah di masa Desember 2024.
Seperti seperti itu Bapak dan Ibu wajib pajak orang pribadi.